Kamboja, sebuah negara yang terletak di jantung Asia Tenggara, memiliki sejarah yang kompleks dan seringkali tragis. Sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, dan komen. Yang subscribe saya doakan banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Pada pertengahan abad ke-20, Kamboja menjadi saksi bisu atas salah satu periode paling kelam dalam sejarah manusia. Rezim Khmer Merah, di bawah kepemimpinan Pol Pot, mengambil alih kekuasaan dan mengubah negara yang damai ini menjadi apa yang banyak disebut sebagai neraka dunia. Dari tahun 1975 hingga 1979, Khmer Merah menerapkan ideologi ekstremis mereka dengan kejam. Mereka memaksa penduduk kota untuk pindah ke pedesaan guna bekerja di komune pertanian dalam kondisi yang mengerikan. Pendidikan formal dihentikan, agama dilarang, dan kepemilikan pribadi dihapuskan. Mereka yang dianggap sebagai musuh rezim, termasuk intelektual, profesional, dan bahkan mereka yang memakai kacamata, dianggap sebagai ancaman dan seringkali dieksekusi tanpa belas kasihan. Kekerasan dan genosida yang dilakukan oleh Khmer Merah mengakibatkan kematian hampir seperempat populasi Kamboja saat itu. Dunia internasional terkejut dengan laporan-laporan tentang pembantaian massal, kerja paksa, dan kelaparan yang meluas. Itulah sebabnya Kamboja mendapat julukan neraka dunia. Sebuah periode hitam yang meninggalkan bekas luka mendalam pada jati diri dan memori kolektif bangsa Kamboja. Namun, Kamboja hari ini adalah negara yang berbeda. Meskipun masih bergulat dengan tantangan-tantangan pasca konflik, Kamboja telah melakukan langkah-langkah besar menuju pemulihan dan pembangunan kembali. Warisan kelam masa lalu tetap menjadi bagian dari sejarah negara. Tetapi semangat dan ketahanan rakyat Kamboja menunjukkan bahwa julukan neraka dunia tidak lagi mencerminkan realitas negara ini. Angkor Wat, simbol kebanggaan dan kekuatan Kamboja, kini berdiri bukan hanya sebagai monumen sejarah, tetapi juga sebagai simbol harapan dan kebangkitan. Seiring berjalannya waktu, Kamboja telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Negara ini telah berusaha keras untuk menyembuhkan luka masa lalunya dan bergerak maju menuju masa depan yang lebih cerah. Pendidikan, yang pernah dihancurkan oleh Khmer Merah, kini berkembang dengan pembangunan sekolah-sekolah baru dan peningkatan akses terhadap pendidikan tinggi. Ekonomi Kamboja juga menunjukkan pertumbuhan yang stabil, dengan pariwisata menjadi salah satu pendorong utama. Kamboja juga telah mengambil langkah penting dalam bidang keadilan. Pengadilan Khmer Merah, yang didirikan dengan dukungan PBB, telah bekerja untuk mengadili para pemimpin rezim terdahulu atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Meskipun proses ini panjang dan rumit, ia memberikan secercah harapan bagi para korban dan keluarga mereka untuk mendapatkan keadilan. Budaya Kamboja, yang kaya dan beragam, kini merayakan kembali tradisi dan seni yang hampir hilang selama tahun-tahun kekuasaan Khmer Merah. Festival-festival tradisional, tarian, dan musik kembali menghidupkan warisan budaya yang kaya ini, menarik pengunjung dari seluruh dunia. Kamboja hari ini adalah negara yang penuh dengan kontras. Di satu sisi, ada monumen-monumen dan situs bersejarah yang mengingatkan pada masa lalu yang kelam. Di sisi lain, ada kehidupan sehari-hari yang penuh warna, pasar-pasar yang ramai, dan senyum ramah dari warga lokal yang menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang tak tergoyahkan. Kamboja telah membuktikan bahwa meskipun masa lalunya penuh dengan tragedi, semangat untuk bertahan dan berkembang tetap ada dalam jiwa bangsanya. Kamboja, yang pernah dikenal sebagai neraka dunia, kini telah bertransformasi menjadi simbol ketahanan dan harapan. Pemerintah dan masyarakatnya telah bekerja sama untuk membangun kembali negara mereka dari puing-puing sejarah yang kelam. Pariwisata telah menjadi salah satu sektor utama yang mendorong ekonomi, dengan situs warisan dunia seperti Angkor Wat dan Bayon yang menarik jutaan pengunjung setiap tahun. Pemuda Kamboja,
yang merupakan mayoritas populasi, adalah kekuatan pendorong di balik inovasi dan perubahan sosial. Mereka mengambil peran aktif dalam politik, bisnis, dan media, membentuk masa depan negara dengan semangat baru dan ide-ide segar. Teknologi dan media sosial telah menjadi alat penting bagi mereka untuk terhubung dengan dunia luar dan mempromosikan budaya serta keindahan alam Kamboja. Kamboja juga telah menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas regional dengan berpartisipasi aktif dalam ASEAN dan forum internasional lainnya. Negara ini berusaha untuk memainkan peran yang lebih besar dalam diplomasi global dan pembangunan berkelanjutan. Dengan semangat yang tak pernah padam, Kamboja terus berjalan menuju masa depan yang lebih cerah, membuktikan bahwa julukan neraka dunia adalah bagian dari masa lalu yang telah mereka tinggalkan. Kini, negeri ini lebih layak disebut sebagai tanah harapan, di mana setiap hari adalah kesempatan baru untuk pertumbuhan dan kemajuan. Itulah Kamboja mengapa disebut neraka dunia. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih sudah menonton.